Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh mereka menggunakan modus-modus harga murah. Dan tapi dengan adanya deadline 1 Agustus untuk bersih-bersih administrasi dan khususnya OTA ilegal ini cukup nendang nggak sih? Tetapi ada yang menggunakan nama Astindo, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Dan inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV bersama saya, Francisca Rati. Dan sahabat Eljon, setiap detik seorang wisatawan di Indonesia beresiko menjadi korban penipuan daring. Data mengungkap lebih dari 70% akomodasi di destinasi prioritas berdiri tanpa legalitas. Belum lagi ancaman penipuan tiket, open trip fiktif, hingga skema ponzi berkedok wisata religi yang terus berulang. Kita punya bom waktu bernama akomodasi ilegal yang enggan tunduk pada pajak serta hukum domestik. Sementara pelaku industri yang ber-NIB justru tercekik persaingan yang tidak sehat. Pemerintah sudah mengeluarkan ultimatum 1 Agustus 2026 adalah batas untuk bersih-bersih online travel agent atau OTA ilegal. Dan dalam Point of View kali ini kita akan mendengar sudut pandang dari Wakil Ketua Umum Bidang SDM Astindo Bapak Priyadi Abadi dan Kepala Bidang SDM DPP Astindo Ibu Madeline Shopee. Halo, apa kabar Pak Pri dan Ibu Madeline? kabar baik. Kabar baik ya. Ini ada memang isu yang cukup krusial gitu kan, karena seringkali banyak paket-paket wisata ditawarkan begitu terkesan murah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat paket wisata murah di media sosial itu beneran murah nggak sih? Mungkin ke Kepala Bidang dulu nih. Kami persilahkan Ibu Madeline. Kalau dibilang murah, sebetulnya memang ada yang murah. Kadang-kadang memang ada promo. Contohnya kalau misalnya Astindo menyelenggarakan Astindo Travel Fair, itu maskapai memberikan harga promo karena memang disubsidi, tapi hanya untuk beberapa hari. Jadi memang betulan ada yang murah, memang betulan ada yang murah, dan itu juga travel fair itu diselenggarakan di kadang 3 kota atau 4 kota gitu. Tapi memang per periode itu aja ya. Jadi sebetulnya kalau wisatawan melihat harga murah, ya kadang-kadang memang ada, tapi kembali lagi jadilah smart customer, harus dilihat kenapa murahnya, apa sih yang didapat, apa sih yang nggak didapat, seperti itu. Nah kalau misalnya kita melihat kadang-kadang ya sebagai smart customer juga, apalagi in this economy ya, itu diskon-diskon dan promo murah itu sangat-sangat menggiurkan buat kita kan. Nah kalau kita melihat sebenarnya kan sudah banyak nih pemberantasan lah ya, bersih-bersih OTA ilegal ataupun scam-scam penipuan wisata, paket-paket wisata seperti ini. Tapi kenapa sih masih aja marak terjadi? Nah mungkin silakan Pak Pri, sudut pandangnya ya kali ini. Jadi saya mau mundur sedikit nih, saya mau cerita tentang dunia pariwisata khususnya travel ya. Jadi begini, customer atau peserta tur, calon peserta tur, mereka itu kan daftar ya kepada travel. Dia itu apa sih yang dia terima? Dia hanya terima pada saat dia membayar, dia hanya terima hanya selembar kertas kan. Selembar kertas artinya tanda terima, tanda terima pembayaran. Sementara
travel tersebut bisa jadi dia belum booking apa-apa. Ya, maka itu bisnis travel ini adalah bisnis yang sebetulnya bisnis yang unik. Karena apa? Karena tidak ada barangnya. Beda seperti kita jualan, katakan bisnis jualan makanan ya, itu customer dan penjual itu kan ada barangnya gitu ya, langsung cash and carry gitu ya. Sedangkan kalau di dunia pariwisata di travel, perginya masih berapa bulan ke depan. Ya kan? Dia hanya terima selembar kertas, yang mana selembar kertas itu hanya sebagai tanda terima. Jadi di sini agak uniknya adalah si penjual ini terima duit duluan kan, at least DP-nya. Iya, DP biasanya. Betul, kan. Kasih DP dulu ya. Sementara travelnya belum tentu dia itu punya bookingan hotel, punya bookingan tiket dan sebagainya. Maka itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari cash secara mudah. Maka itu mereka menggunakan modus-modus harga murah. Dan nyatanya customer kita itu memang masyarakat kita itu masih mudah tergoda oleh harga-harga murah tanpa teliti kepada legalitasnya, kepada track recordnya dan sebagainya. Di samping itu juga maraknya sosial media, mudahnya sosial media bertebaran di mana-mana, ya ada istilahnya di cloning lah nama-nama travel besar, sehingga itu membuat customer atau para peserta tur ini merasa tergoda seperti itu kurang lebih. Pernah kejadian itu Banyak. di cloning. Banyak. Kejadian itu banyak dan itu sudah berulang kali seperti itu. Itu yang dari sosial media ya. Tapi saya mau bicara ini tentang pertama kan ini ada beberapa sudut pandang nih. Ada travelnya yang nakal, ya. Maksudnya travel tanda kutip yang nakal. Ada juga orang yang memanfaatkan sosial media untuk penipuan. Jadi memang kita seperti yang dikatakan oleh Bu Madeline bahwa memang kita harus smart buyer. Harus benar-benar teliti track recordnya si travel tersebut. Kalau perlu ya harus datangin atau beli di tempat yang benar-benar resmi seperti di travel fair yang sering diadakan oleh Astindo. Iya, nah ini menarik nih ya Bu Madeline, kalau ternyata kan bisa di cloning juga ibaratnya travel agent yang resmi sebenarnya. Kita aja kadang-kadang nggak bisa membedakan karena kalau di cloning itu kan bisa sama persis Mirip gitu ya. sekali. Bahkan begitu kita itu ternyata page-nya bukan page asli. Betul. Nah, ibaratnya bagaimana sih kita ini bisa membeli paket wisata online itu bisa milih-milih lah kesalahan terbesarnya apa sih biar kita itu bisa tahu ini tuh yang asli, ini yang palsu gitu, asli tapi palsu ya. Gimana tuh? Apa sih kesalahan terbesarnya dulu deh? Biasanya nih kita sebagai customer tuh kebanyakan kenapa gitu? Biasanya sebagai customer itu kesalahan terbesarnya adalah cuman lihat harga dulu. Jadi begitu melihat harga murah, udah deh langsung kayak udah terhipnotis ya dengan harga murah. Nah inilah kenapa orang Indonesia rata-rata ya, nggak semua orang Indonesia ya, kita bisa bilang banyak orang gitu ya, langsung mau beli, bahkan cenderung untuk udah deh saya mau langsung bayar. Nah itu ciri-cirinya sebenarnya kita bisa lihat begini. Kalau persis sama, pernah memang ada kejadian itu persis di cloning sama. Kita tinggal lihat aja murah, masuk akal nggak gitu ya. Kita compare sama yang lain, ternyata kok murahnya aneh. Nah sebenarnya kita tinggal cek aja, tanya sama yang punya account. Kalau dia di telepon nggak bisa, kadang itu nggak bisa ditelepon, hanya langsung link aja untuk melakukan pemesanan. Jadi nggak ada yang bisa ditelepon, gitu. Ataupun kalau misalnya telepon itu kadang itu cuman robot chatbot gitu ya. Chatbot kebanyakan sekarang pakai itu padahal ya. Jadi orangnya nggak ada. Kemudian kalau misalnya didatengin ke kantornya nggak ada gitu ya. Atau misalnya kalau di cloning kan pakai alamat yang itu, ya udah dicek aja, datang aja ke kantor itu bener nggak ada gitu ya. Kalau memang nggak ada itu jadi banyakan tuh kesalahan terbesar adalah ngeliat di harga yang super murah itu harus diteliti dulu. Lihat compare lah, kalau misalnya harga
yang nggak pasti rata-rata 11 juta atau 12 juta, tapi dia bisa jual cuma 4 juta. Nah itu kan harusnya kita curiga ya, ini 4 juta tuh isinya apa, tidak termasuk apa gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Ya dicek alamatnya, dicek nomor teleponnya gitu. Jadi pengecekan berulang. Terus ini ada satu tips buat customer ya. Kalau misalnya customer sudah beli dengan harga yang murah dan mereka buru-buru suruh kita bayar. Ya suruh buru-buru bayar nih. Kan kita bisa minta confirmation dulu sama maskapai gitu ya. Nah nanti kalau travel yang benar, biasanya travel akan memberikan konfirmasi ada kode PNR-nya. PNR itu passenger name record, ada 6 digit biasanya. Itu kalau kita dapat itu kita bisa cross check ke maskapai yang bersangkutan. Kita bisa cek ke maskapai yang bersangkutan. Kalau maskapai bilang itu nggak ada kode reservasi atau nama ini, ya berarti udah bohong. Itu bodong. Jadi jangan dibayar gitu. Jadi sebenarnya itu kesalahan pertama adalah harga murah. Oh, karena harga murah itu orang udah langsung kayak udah deh gitu. Kita juga di travel juga sering digituin ya Pak Pri ya. Customer datang, ini buktinya travelan bisa tuh kasih harga segini gitu. Padahal itu mereka nggak cross check dulu. Padahal kita udah tahu ini pasti udah salah ini gitu. Kita dengan jadi bedanya sebenarnya gini loh, Francisca, yang namanya OTA atau apa gitu, itu kan by system ya. Iya. Bukan berarti travel agent yang konvensional, yang katanya konvensional itu tidak menggunakan digital juga. Kita juga sudah menggunakan digital. Nah perbedaannya, orang beranggapan bahwa konvensional travel agent berarti bookingnya tuh secara manual. Ya mungkin pikiran mereka konvensional itu 30 tahun yang lalu ya, yang disebut konvensional. Tapi sebenarnya travel agent sekarang juga sudah menggunakan sistem. Nah kelebihannya kami adalah kami punya sistem dan kami punya pengalaman. Gitu. Jadi mereka tuh tinggal yang kita jual kayak tadi Pak Pri bilang, kita kan nggak kayak jual barang. Yang kita jual memang bukan barang, tapi yang kita jual adalah orang pulang itu membawa kenangan manis. Nah, Sabta Pesona banget nih. Benar, tapi itu memang itu kan yang dijual tujuannya travel agent itu adalah itu, orang pulang puas gitu. Nah, bukannya dikejar uangnya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah karena sekarang semua travel agent itu sudah menuju ke digitalisasi tadi kan, ciri-cirinya untuk mengetahui asli atau palsu ini apa nih biasanya yang jadi kunciannya deh, ibaratnya biar wisatawan tuh bisa membedakan, wah ini justru apa namanya palsu begitu ya, kita bukan diarahkan ke web atau page yang aslinya. Tapi tahan dulu nih Pak Pri kayaknya udah gatel ya. udah nggak tahan mengeluarkan unek-uneknya selama ini Pak Pri ya. Tenang aja, tahan dulu karena sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan.
Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Regar, apa kabar? POV Sudut Pandang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, sudut pandangnya Ibu Madeline dan tentunya Pak Priyadi di sini ya. Ini tadi Pak Pri, kalau misalnya kan ada asli tapi palsu. Ya. Gimana ini kita bisa membedakan mana sih sebenarnya memang ini adalah sosial media dan website travel agent yang aslinya, bukan yang sengaja digunakan untuk melakukan penipuan tadi. Oke, memang bagi sebagian orang awam atau mungkin banyak juga orang awam, mereka melihatnya ini sepertinya asli gitu ya, sepertinya asli. Karena begini, misalkan nama, katakan nama Eljon gitu ya, nama Eljon ya. Nama Eljon ini sangat terkenal di dunia travel misalkan seperti itu ya. Wah, di travel nih track recordnya bagus nih Eljon. Nah, pasti apa yang dijual oleh Eljon itu akan menarik banyak calon peserta kan. Sekarang ini banyak istilahnya di-cloning atau digandakan situs dari Eljon, yaitu dengan domain yang lain. Misalkan Eljon ini kan domainnya .id gitu ya. .tv misalnya. Itu banyak di-cloning gitu ya dengan domain yang lain. Sehingga kalau kita searching gitu ya, itu juga bisa jadi keluar padahal bukan Eljon yang asli. Nah, ini yang memang kita dituntut lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Tadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Madeline bahwa ciri-cirinya yang pasti dengan iming-iming harga murah. Sekali lagi bahwa masyarakat kita ini memang masih senang dengan harga-harga murah, masih sangat tergiur dengan harga murah tanpa cross check kiri kanan atas bawah depan belakang. Nah, ini memang harga murah ini masih menjadi magnet bagi banyak orang yang ingin bepergian, ingin tur tapi dengan harga murah. Apalagi harga yang tidak masuk di akal. Wah, itu jangan deh. Justru kita harus berpikirnya begini. Kenapa murah? Aslinya normalnya nggak mungkin segini kan? Kenapa padahal murah? Harusnya pesawatnya aja berapa gitu ya? Justru kita berpikirnya harus terbalik. Pasti ini ada apa-apanya nih kalau murah. Ya, kecuali di travel fair yang tadi disampaikan oleh Bu Madeline bahwa kalau travel fair memang kita desain acara travel fair itu untuk karena ada diskon-diskon khusus dari airlines, dari hotel ya Bu ya. Sehingga di travel fair yang diadakan oleh Astindo secara rutin itu memang satu fasilitas yang benar-benar memberikan harga yang menarik ya. Nah, kembali lagi untuk yang di online itu tolong hati-hati karena sekarang kita ini di era digitalisasi ini luar biasa sekali penipuannya dan itu berulang terus.
mungkin ini juga menjadi PR untuk semua stakeholder ya, termasuk juga untuk pemerintah, bahwa kita memang harus menertibkan nih bagaimana nih caranya. Saya bukan orang IT jadi saya kurang tahu, tapi kita prihatin lah ya, karena apa? Karena ujung-ujungnya industri kita ini yang jadi jelek namanya gitu ya. Banyak penipuan-penipuan, apalagi kita tahu juga ya penipuan yang di sektor umroh ya, itu banyak sekali ya, dan itu luar biasa nilainya. Sekali lagi bahwa penipuan, Dan itu terus berulang loh. terus berulang. Kasusnya ada aja terus ya. Nah, ini memang harus kerja bareng ya. Kami pun dari asosiasi, dari Astindo ya, secara rutin memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hati-hati loh Bapak Ibu sekalian ya, tentang harga-harga murah, penawaran-penawaran yang dalam tanda kutip sangat murah tersebut, karena itu istilahnya banyak jebakan Batman-nya. Banyak gitu, jebakan Batman, iya benar jebakan sih. Batman-nya gitu Bu. Padahal Batman adanya di Gotham. Iya itu dia. Tapi kenapa Batman mau travel ya? Mau jalan-jalan Itu dia. Batman-nya. Coba Superman. Nah itu tuh Bu. Nah ini menarik nih, tapi kalau misalnya Bu Madeline sudut pandangnya gimana? Kan tadi memang kita harus waspada ya, hati-hati. Apakah sudah banyak nih laporan-laporan dari customer mungkin ya, dari klien yang ternyata aduh ketipu nih gitu. Apakah memang perlu sosialisasi yang lebih gencar mungkin ya, dari Astindo mungkin salah satunya? Terkait ini loh website resmi itu yang ini, atau sosial media kita yang resmi itu ini, apakah memang sosialisasinya harus lebih digencarkan lagi nih di era digital seperti ini? Iya, memang itu yang kita lakukan sih. Sejak beberapa tahun yang lalu kami selalu membuat campaign. Oke. Sebetulnya kami ini domainnya apa gitu ya. Selalu kami sampaikan, dan juga kami selalu sampaikan bahwa lihat dulu harga yang rasional. Jadi kadang yang ditaruh itu misalnya bisa saja benar tiketnya, bisa saja benar gitu ya, bisa saja benar gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya harganya jadi beda. Karena yang dipromosikan gencar sama yang mereka itu kadang-kadang harga yang belum sampai ketemu harga akhir. Harga basicnya maksudnya? Harga baru, harga basic gitu. Udah harga basic itu yang digembar-gemborkan gitu. Nanti jadi pas pembayaran itu ternyata kan ditambah tax, tambah fuel, apalagi sekarang nih lagi perang, fuelnya naik lagi Kursnya gitu naik. ya, kursnya naik. Nah itu mereka baru merasa, ih kok saya jadi ketipu nih, ternyata kok harganya jadi segini gitu. Jadi ya sebetulnya ya ada yang oknum itu memang beneran mau jualan, tapi mereka juga akhirnya jadi mendapatkan simpati karena harganya murah di awal gitu. Jadi kalau untuk sosialisasi, kami selalu sosialisasi beberapa Secara rutin kali. nih. Bahkan kami pernah juga kena. Oh gitu. Wah Kita boleh tuh. pernah Kayak kena gimana tuh? tahun lalu. Jadi kami adalah asosiasi Nirlaba. Iya, Kita iya. adalah organisasi yang mendukung travel agent seluruh Indonesia, empowering travel agent. Kami mensupport travel agent. Jadi kadang tukar knowledge ya, upscaling, segala macam itu kami lakukan semua, dan kami ini Nirlaba. Tetapi ada yang menggunakan nama Astindo, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Dan yang ngeri itu ada yang sampai membayar. Modusnya gimana tuh? Waktu itu kasusnya gimana ya Pak? Mereka bilang disuruh membayar untuk menjual produk, padahal kami itu tidak menjual produk. Betul. Kami tidak menjual produk, jadi kami hanya asosiasi yang memang kami memberikan edukasi untuk travel agent, anggota kami juga memfasilitasi travel agent, kayak misalnya ada fam trip tuh kami benar-benar kerjasama dengan NTO, kami benar-benar kerjasama dengan Kemenpar, kemudian kami benar-benar kerjasama dengan hotel dan sebagainya. Jadi emang, dan kami juga mengedukasi wisatawan, itu yang kami lakukan, hanya itu. Kami tidak pernah mengambil jual produk. keuntungan, apalagi kami jualan produk. Nah, jadi tahun lalu itu dibilangnya kami jualan produk, dan produknya murah dan sampai puluhan juta ya, ada yang sampai benar-benar membeli. Kita sampai laporkan polisi Dan juga. udah itu. ke kantor polisi juga, Pak Pri masuk jadi saksinya. Iya, saya laporkan itu. Kebetulan saya laporkan itu ke polisi. Sampai begitu. Wah ini banget ya. Nah itu berarti yang kena tipu istilahnya begitu ya? Iya, masyarakat. Masyarakat, Iya. wisatawan. Iya, iya.
Si oknum yang tidak bertanggung jawab ini mereka menggunakan nama besar Astindo untuk menjual produk. Padahal kita tidak jual produk. Asosiasi kami ini adalah menaungi travel agent seluruh Indonesia ya, dalam rangka ya tadi yang disampaikan oleh Bu Madeline untuk edukasi ya, untuk selayaknya asosiasi lah ya, seperti itu. Kita tidak jual produk, tapi justru nama kita dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, keuntungan pribadi. Nah, ini yang kita laporkan. Nah, padahal kami sekali lagi tidak jual produk. Nah, ternyata setelah kami telusuri, yaitu website kita itu kan domainnya .org ya. Ternyata mereka buat lagi dengan misalkan .com, .id dan lain sebagainya. Ya. Nah, disinilah perlunya kita kewaspadaan ya, ketelitian daripada customer ya, daripada calon peserta tur untuk melihat benar-benar ya situs daripada web tersebut atau Instagram ya, Facebook. Karena bikin Instagram, bikin Facebook itu kan gratis. Ya, mudah sekali. Dan sangat bikin gampang. TikTok betul. mudah sekali. Seperti itu, Bu. Itu berarti boleh dong disampaikan lagi, berarti website aslinya adalah www.astindo.org. Nah, jangan sampai salah itu ya, sahabat. Seperti itu. Jangan sampai nyasar lagi nih. .org ya. Dan cirinya lagi ada nomor teleponnya. Oh, harus ada nomor Francisca. teleponnya. Iya. Yang penipu itu ada nomor teleponnya, Ada tapi nomor nomor telepon HP. HP. Kalau kami kan nomor fix line. Fix line. Oh, itu salah satu kunci juga ya, Iya, kunci di membedakan asli atau palsu. Iya. Oke. Dan fix line itu tinggal ditelepon aja. Iya. Nah, kalau ciri-cirinya juga kalau misalnya dia corok kita untuk ayo bayar buruan. Nah. Udah itu udah pasti. Udah nggak pasti mungkin. itu Salah ada satu kecenderungan bahwa Iya. itu penipuan. Dengan modus bahwa ini sebentar lagi time limit nih, harganya sebentar lagi Buruan bayar, gitu. sudah kalau nggak lewat dari jam ini udah nggak bisa dapat promo yang bagus. Sama itu juga customer tuh mesti cecer, time limitnya. Oh, itu bagus tuh. Dan Fix cecer, line, time hotelnya limit. di mana sih? Harus dicek. Pesawatnya apa sih? Gitu, harus dicek ya. Tadi kan PNR bisa dicek. Hotelnya di mana sih? Dan kalau mereka gelagapan kan kita bisa tahu kan, mereka ada yang gelagapan nggak bisa jawab gitu kan. Restorannya di mana sih? Makanannya apa sih? Karena memang nggak ada kan. Biasanya mereka mengurangi percakapan seperti itu. Mereka kejar hanya untuk pembayaran. Nggak bisa menjawab lah. Dan ada nggak nih ciri-ciri biasanya nih kalau misalnya penipuan online itu kan mereka lebih galak kalau ditanya dicecer kayak gitu, mungkin nggak? Iya. Bisa jadi. Bisa ya? Galak karena dia memang incarannya cuma Bisa orang jadi. bayar. Saya mau kasih satu clue lagi, ada satu kuncian juga ya. Benar. Misalkan kita menerima penawaran dari travel A begitu ya. Nah, kalau saya akan lihat dulu, cek dulu nomor handphonenya. Kan sekarang tuh ada get contact ya. Iya. Get contact ya. Kita bisa cek tuh ya. Di get contact kita masukin nomor telepon handphonenya. Nah, bisa keluar tuh. Kalau memang telepon itu yang karena nomor ponsel kita juga kan terregister kan, Iya, ya kan, iya. itu bisa keluar tuh. Nah, biasanya kalau kita input di get contact, wah keluar tuh penipuan tuh yang mereka sudah record gitu ya, korban-korban sebelumnya. Jadi saya pun bukan hanya tentang travel ya, saya kalau menerima telepon orang langsung menawarkan ini itu, saya double check dulu tuh ke get langsung. contact. Iya, Teleponnya bener nggak nih orangnya itu? Karena kan yang namanya nomor telepon kan bisa aja nggak mudah sekali sekarang juga dia dapatkan. Jujur kena banget ya. Saya tuh salah satu, bisa dibilang salah satu korban. Pernah jadi korban juga? Di travel apa di produk lain? Untungnya bukan travel tapi Produk lain. produk lah ya. Sebut saja AE. Iya, oke. Sebut saja Gimana tuh? gitu. Nah, tapi maksudnya ini berasa banget loh. Apa namanya? Ya itu tadi kita ibaratnya tidak meng-cross check langsung. Iya, tidak cross check. Terus itu benar banget ya yang tadi Bu Madeline bilang soal nomor handphone itu harusnya fix line. Fix line. Handphone masalahnya. Iya benar-benar itu berasa banget. Saya jadi inget
jadi apa? Teringat lagi pengalaman lagi. kelam masa lalu. Iya. Pengalaman kelam. Iya. Kadang-kadang asosiasi besar pasti ada kantornya. Kalau ada kantornya pasti ada fix line-nya. Fix Udah line-nya. simpel begitu aja sih. Harus ada alamat kantor. Alamat kantornya. kantornya. fix. Dan di kantor itu harus ada fix line-nya, bukan nomor handphone ya. Kan kita keluar uang kan nggak cuman 100.000, 200.000, kan kita kan puluhan juta. Iya. Masa iya kita mau bayar puluhan juta, Dan kita kembali tahu lagi, kantornya di mana? dan kembali lagi pada saat customer keluarkan uang, dia tidak terima apa-apa, dia belum terima apa-apa, dia kan hanya terima selembar kertas, Langsung ditarik tuh. selembar kertas di mana selembar kertas itu ya paling ada materinya, hanya ada materi ya, sementara barangnya itu kan masih berapa bulan ke depan. Bahkan misalnya nih, kan katanya kalau misalnya bisa diketahui asli atau palsunya kan katanya berdasarkan QR code sekarang kan. Kalau udah keluar QR code-nya berarti itu benar. Nah itu kita kadang-kadang tidak meng-cross check 2 kali ya. Ternyata pas di QR code-nya Siapa page punya, apa iya. Itu juga salah satu Iya. hal yang sangat ini ya. Betul, ketelitian kalau di digital itu. Ketelitian. Oke. Nah, apakah ini kan kita tadi konsumen udah pernah ya mengalami lah ya. Apa sih biasanya nih yang rata-rata dialami penipuan itu lebih banyak apa isu yang paling banyak dikomplain sama customer tuh terkena penipuan seperti ini? Biasanya sih kalau dia bukan wisata religi di tiket ya. Oh, tiket murah. lebih banyak ya? Itu banyak Tiket. sekali tiket murah. Tiket. Kalau religi, Bukan akomodasi ya malah ya? enggak. Bukan. Oh, laporannya banyak ditipunya di Tiket tiketnya. murah. Karena kan sekarang kan airline juga, contohnya ya Singapore Airline itu kan premium, maskapai premium. Iya, Tapi sometimes memang beneran dia ngeluarin promosi. Iya. Nah, itulah yang jadi orang tuh sekarang jadi agak bingung. Ini sebenarnya beneran ya ada promosi ya, beneran apa enggak ya, beneran apa enggak. Itulah digunakan sama mereka oknum-oknum ini. Bahwa enggak kok, bener kok, memang lagi ada promosi. Kayak let's say Garuda Indonesia, maskapai sebesar itu. Iya. Pernah juga saya di WA saya nih, dapat WA harga promo Garuda. Ya saya dengan santai ya saya cek ke Garuda kebenarannya. Garuda bilang nggak pernah ada promosi itu. Nah itu contohnya lah seperti itu. Iya. Jadi kita harus cek langsung aja ke maskapainya. Nah kalau yang lebih parah lagi kan yang wisata umroh. Iya. Iya. Ya, yang kalau dari nilai nominal sih umroh sih yang paling besar ya besar. penipuannya, dan itu berulang terus. Iya. Karena sekali lagi di umroh itu memang demandnya kan tinggi. Betul. Ya, masyarakat Muslim mayoritas kan di Indonesia kan mayoritas ya. Ya, jadi istilahnya tidak ada pernah sepinya, dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya apa? Ya modusnya ya kembali lagi harga murah. Ya, skema Ponzi seperti itu ya. Mereka sangat tergiur dengan harga murah ya, dan melihat oh yang murah udah berangkat ya, padahal itu hanya promosinya ya. Dia belum tentu berangkat. Sebetulnya hal ini sudah berulang-ulang kali, dan itu nilainya luar biasa, fantastis, Iya, fantastis, wah, itu sampai triliunan, benar. Dan terakhir nih ada juga yang belum, yang nggak bisa berangkat itu Hanania kalau nggak salah ya, namanya Iya. itu luar biasa sekali, ngeri gitu ya. Dan kita juga bingung ya, apa seperti ini tata kelola daripada pemerintah kita ya. Sepertinya pemerintah kita juga kewalahan tuh untuk mengantisipasi hal penipuan tersebut. Tapi saya percaya sih mereka tetap berusaha yang terbaik. Menarik nih kalau kita udah bicara pemerintah nih ya. Tapi tahan dulu. Oke. Karena kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Eljon, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya? Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh jangan dong, ramennya hancur. POV, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara.
setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. POV Sudut Pandang Kita. Ya, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Tentunya bersama Ibu Madeline dan juga Pak Pri di sini. Kalau misalnya bicara pemerintah ini menarik ya. Kita partner pemerintah. Partner pemerintah dong, ya kan? Iya. Boleh dong dikritisi Oh, karena kan boleh. partner. Boleh dong. Ya. Apa yang ibaratnya menjadi kebijakan krusial yang seharusnya saat ini tuh segera dibenahi lah ibaratnya, karena ini kan kalau kita lihat kok penipuan ini meskipun udah berulang tapi makin lama makin marak loh. Siapa saya yang berani nih? ngomong nih? Oke. Saya dulu Siapa deh. yang berani? Saya dulu jawab ini Oke, saya. Jadi, Oke, silakan. Oke, Bu Francisca. Jadi memang ini sebetulnya kerja bareng ya, kerja bareng antara semua stakeholder ya, bukan hanya pemerintah, termasuk juga kita dari asosiasi ya. Kita saling melengkapi lah ya, karena mungkin pemerintah yang memberikan membuat regulasi, kita yang di masyarakat nih. Tapi gitu regulasinya udah tepat sasaran. Nah, itu dia ya. Regulasinya benar-benar harus yang law enforcement-nya harus dijalankan ya. Ada regulasi kalau penegakan hukumnya tidak dijalankan ya percuma aja. Iya kan? Iya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Berdasarkan kasus kemarin deh. Berdasarkan kasus gimana tadi. Iya, maaf. Karena begini, kami kan asosiasi bukan pada pihak yang menindak. Iya. Kami hanya bisa menghibau masyarakat, kami memberikan informasi kepada pemerintah, ya seperti itu. Kami tupoksi kami sebagai asosiasi tidak bisa lewat terlalu jauh karena itu sudah pada penegakan hukum ada porsi lain di pihak aparat kan, seperti itu. Jadi seperti kebijakan saya sebetulnya banyak kebijakan pemerintah ini yang memang harus didinamiskan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya seperti ya pada penipuan online seperti ini ya, harusnya pemerintah lebih proaktif dan lebih memberikan edukasi juga yang lebih masif ya, sehingga bisa melindungi masyarakat daripada modus-modus penipuan tersebut ya, karena ini berulang-ulang dan
apa istilahnya tidak selesai-selesai seperti itu. Jangan kita seperti pemadam kebakaran, ada api baru kita siram. Harusnya bagaimana kita mengantisipasi bahwa penipuan ini jangan sampai terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, untuk itu kami sebetulnya seringkali juga ya Bu Medlin ya duduk bersama dengan dengan Kemenpar ya Bu Medlin ya, kita memberikan informasi dan lain sebagainya. Ini loh yang terjadi di lapangan ya, agar pemerintah juga punya punya perhatian khusus bahwa dengan era digitalisasi ini kemungkinan untuk terjadinya penipuan itu semakin meluas seperti itu. Tapi dengan adanya deadline 1 Agustus untuk bersih-bersih administrasi dan khususnya OTA ilegal ini cukup nendang nggak sih? Enggak ya? Oke. Bagus. Aduh, Saya langsung pesimis ya. Langsung begitu. Saya to the point aja. Sebenarnya gini ya Bu Francisca, kalau tadi Pak Pri bilang ada api baru bingung mau baru dipadamkan. Jadi yang ditindak memang yang besar-besar, yang kasus besar, yang berani dibawa ke pengadilan. Tapi yang kasus-kasus kayaknya orang ketipu lapor, sebetulnya kan, ya saya bukannya mau ini ya, bukannya bilang apa, tapi itu tidak terlalu sulit untuk melacak sebetulnya, tidak terlalu sulit untuk melacak, dan tindakan tegasnya itu tidak dilakukan kalau menurut kita ya. Jadi ya mereka udah ketipu, dia udah makan uangnya masyarakat, dia kabur, nggak pernah ada tindak lanjut yang betul-betul ini loh orangnya akhirnya ditangkap, orangnya akhirnya ini tidak ada efek jerahnya ya. Nggak ada, karena memang tidak ada tindakan tegas gitu. Padahal kalau menurut kami sih nggak susah untuk nyari pelakunya gitu ya, tidak susah. Nah terus udah gitu juga tadi kita berdiskusi dengan Kemenpar. Diskusi dengan Kemenpar. Padahal kalau bisa dibilang kami juga Astindo juga sebagai yang mengayomi desa wisata juga ya. Nah di desa wisata aja Pokdarwisnya jualan itu harus di bawah hukum, ada BUMDesnya, ada peraturan daerah desanya aja mereka pakai izin gitu loh. Nah, lah yang begini kok bisa nggak kelacak sampai besar angkanya. Itu tuh sebenarnya udah ini ya Pak Pri ya, sebenarnya dari masih yang kecil kena itu sebenarnya udah sebenarnya tidak sulit gitu. Kecil tapi jadi banyak tindakan tegasnya. Iya, kecil di sana, kecil di sini tapi ujung-ujungnya banyak. Dan mati 1 tumbuh 1000 nih. Dan orang kalau kita sering dengar orang pada bilang saya nggak mau lapor, saya nggak mau bayar pajak saya nggak ini, biarin aja yang istilahnya yang kakap-kakap penjahat itu jangan dia papain. Ya sorry ya, saya bukannya disclaimer nih, saya bukannya mau jadi merembet kemana-mana ya, tapi maksudnya bisa jadi akhirnya pandangan betul. Iya, karena jujur saja kami travel agent mulai dari yang menengah sampai yang menengah ke atas itu kan kami tuh selalu dikejar untuk taat pajak. Kami selalu dikejar untuk itu. Nah, mereka yang kecil-kecil ya ngapain saya mesti lapor pajak ini, ya udahlah saya begini aja. Akhirnya dari yang ngambilin uang sedikit akhirnya jadi ya udahlah kita bohongin orang aja lah. Bisa begitu jadinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih belum tentu nendang sih kalau menurut saya. Tapi at least begini ya. At least ada lah ya. Kalau saya tetap berharap ya, kita berharap bahwa karena begini ya, memang ada kata pepatah ya, penipuan ini biasanya 1 langkah lebih maju daripada polisinya gitu ya. Tapi kita tetap berusaha yang terbaik ya. Kita tetap berusaha yang terbaik untuk melindungi masyarakat kita ya dari penipuan-penipuan tersebut ya. Kita jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah pada oknum-oknum tersebut ya. Saya juga percaya bahwa pemerintah juga punya kok kepedulian ya, namun kembali lagi ya, ini kita harus dorong, kita harus kawal ya, dan kita harus juga secara rutin, secara masif memberikan edukasi terus, jangan parsial, jangan istilahnya sesaat-sesaat aja, karena masyarakat kita kembali lagi nih ya,
sekali lagi masih suka doyan yang namanya, apalagi mama, mohon maaf ya, yang harga-harga murah itu sangat menarik sekali. Sehingga ini kita perlu remind terus ya bahwa murah itu belum tentu bagus juga. Murah bagus ya, tapi murah dalam tanda kutip, apalagi yang tidak masuk akal itu cenderung kepada penipuan. Ya, tapi tentunya yang kita butuhkan saat ini kan kebijakan yang benar-benar pencegahan lah ya. Betul. Bukan yang tadi pemadam kebakaran tadi. Itu. Ya. Nanti apinya makin besar susah dipadamin lagi. Iya, betul. Harusnya pencegahannya bagaimana gitu supaya penipuan ini semakin diminimize ya. Jangan baru ada masalah kita baru kebakaran jenggot gitu ya, atau baru kita siramin begitu ada api. Jangan seperti itu dong. No viral no justice. Nah, no viral no justice ya. Aduh, memang edukasi kepada masyarakat itu penting. Khususnya tadi kayak umroh haji gitu ya. Kalau umroh gini, negara kita ini kan, bangsa kita ini kan sangat beragam. Ada yang mungkin punya pengetahuan tinggi, ada yang sama sekali tidak mengerti gitu loh ya. Dan biasanya gitu ya. Dan salah satu karakter orang Indonesia itu kan gotong royong ya. Jadi apa yang dikerjain satu kerjain rame-rame. Jadi kalau ada yang ketipu satu, ketipunya rame-rame gitu. Jadi ketipunya juga gotong royong. Gimana? Nggak bercanda. Jadi maksudnya itu edukasi ini harus sampai ke level yang grassroots misalnya kayak gitu, karena mereka mungkin juga tidak tahu bagaimana cara meng-cross check tadi, dan yang kadang-kadang yang dianggap pintar oleh mereka juga mungkin kurang gitu ya, kurang pengetahuan. Nah ini kayaknya memang jadi PR bersama ya. Kami sih dari asosiasi pasti kami juga mengedukasi masyarakat, tapi masyarakat yang mana yang membaca informasi dari kami? Kadang-kadang ada masyarakat itu yang masih tidak sampai di level untuk literasinya aja kan masih. Termasuk kita juga edukasi kepada para travel agent juga, anggota. Ya, itu kami lakukan. Itu penting sekali. Karena dalam tanda kutip banyak juga, mohon maaf ya, saya harus buka juga, banyak yang anggota baru aku mau nanya loh itu. Bukan di anggota kita sih maksudnya. Banyak ada juga nggak apa-apa. Travel agent nih yang dalam tanda kutip yang nakal juga banyak. Iya. Tapi itu pertanyaan aku. Benar. Bahasan yang nakal. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya Pak? Maksudnya ditantang dari tadi nih. Udah nggak tahan nih. Tapi ya kan Astindo menaungi banyak sekali ribuan ya? Ratusan ribu. Ribuan. Sampai ratusan. 1.700 travel agent. Pasti ada nggak ya itu nemu yang mahal gitu? Ada. Kita tidak memungkiri ya bahwa begini. Ini memang agak unik sih ya, memang kembali lagi travel ini ya. Uang itu bisa masuk ke kantong kanan, keluarnya kantong kiri. Oh gimana tuh? Gimana? Ya, artinya begini, kan tidak ada pengawasan bahwa banyak sekali ya yang sudah terjadi ya, ini banyak sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Saya tidak mau saya tutup-tutupi juga bahwa mereka travel ini yang terutama travel umroh saya harus katakan yang gagal memberangkatkan jamaahnya karena apa? Karena uangnya nggak ada, karena uangnya itu dipakai untuk kepentingan pribadi atau diputar. Iya, kayak yang kasus-kasus yang udah viral itu kan tiba-tiba ternyata buat jalan-jalan sendiri. Gitu ya. Karena apa? Karena pada saat travel tersebut menerima uang dari para jamaahnya, daripada peserta calon peserta umroh, kan masuk ke rekening dia. Iya. Dan uang tersebut kan dengan mudahnya mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan bisnisnya yang lain dan lain sebagainya, sehingga menelantarkan pada jamaahnya yang mana uang tersebut sebetulnya bukan uangnya travelnya kan, uang travel kan hanya sekian persen adalah profitnya, keuntungannya. Sementara uang besarnya itu adalah uang jamaah yang harus dibelikan pada vendor lain seperti hotel, travel dan lain sebagainya, hotel, tiket dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, inilah PR kita ya juga kepada teman-teman travel agent ya, untuk benar-benar bijak menggunakan uang.
ya, manage uang itu bijak, karena uang ini jadi panas, ya. Iya, biasanya gitu ya. Mereka merasa uang itu adalah uang pribadi, uang saya, uang karena begini, ya. Sekali lagi Bu Francisca, ya. Mereka kan setidaknya bayar DP di awal. Ada juga yang langsung lunasi. Perginya masih berapa bulan ke depan, ya kan? Mereka merasa, aduh, ini uang tiba-tiba kok rekening gue gendut. Iya. Padahal uang perusahaan harusnya itu ya. Itu uang jamaah, uang orang ya. Aduh, itu saya mendadak pengen beli Harley ini. Saya mendadak mau beli Mercy ini. Padahal itu bukan uang dia, ya. Dan itu memicu pola hidup konsumtif, ya. Karena apa? Sekali lagi, karena setoran uang itu masuk ke rekening kantor yang notabene uang itu mudah sekali digunakan oleh si owner travel tersebut. Nah, gimana tuh caranya mengkurasi kali ya, memfilter kira-kira berapa persen sih dari 1.700 tadi, berapa persen pasti ada lah ya oknum-oknum itu. Nah, gimana tuh cara mengkurasinya biar tidak menggerogoti travel agent yang lain nih? Kita setiap bulan kan ada rapat pleno. Dan di rapat pleno itu kami ada satu divisi yang namanya bidang organisasi. Nah, itu selalu menindaklanjuti setiap bulan tuh kita lihat memonitor setiap provinsi gitu ya. Setiap provinsi itu kita monitor. Dan di Astindo ini unik ya, kita pengurus pusatnya itu nggak semua ada di Jakarta. Jadi ada di Indonesia bagian timur, ada di Jakarta, ada di Indonesia bagian tengah tuh kami ada. Sehingga kepanjangan tangan dari ketua umum kami itu ya lumayan bisa menjangkau lah tangannya ya, tentakel lah gitu ya, ada tentakelnya gitu. Jadi kami selalu berupaya melihat mana yang provinsi yang melalui ketua-ketua DPD ketua-ketua DPD kita ada 29 DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jalan semua tuh ya. Kalau kita kan di pusat ini DPP, Dewan Perwakilan Pusat, ya. Ada 29 DPD kita ya yang tersebar seluruh Indonesia, dan melalui DPD kita memantau, mengedukasi dan lain sebagainya, memonitor ya perkembangannya mereka. Tapi cukup nggak sih untuk memonitor sebegitu banyak travel agent? Pasti kan nanti akan ada tumbuh lagi tuh. Ada yang yang kita tegur, itu dinamika ya, dinamika dalam organisasi seperti itu. Tapi sanksi terberatnya apa tuh? Pernah nggak terjadi? Ya dikeluarin Pak. Dikeluarin ya. Iya. Atau dikembalikan uang, dia harus wajib mengembalikan kalau uang itu ranah itu kepada itu ranahnya ranah hukum ya. Kalau kami juga tidak dalam rangka menindak sejauh itu ya. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Serahkan lagi ke konsumen dan wisatawannya gitu ya. Kita dari posisi kita sebatas mengedukasi ya, memberikan informasi dan sebagainya, ya terberati kita keluarkan. Kalau memang sudah dalam tanda kutip sudah tidak bisa dibina, binasakan. Dibinasakan. Iya. Nggak bisa dibina, binasakan. Mau dibina apa tapi itu ada prosesnya. Tapi itu ada proses. Tapi itu ada proses. Tergantung daripada kesalahan daripada anggota tersebut. Kita ada prosesnya, ada peringatan 1, peringatan 2 kurang lebih begitu. Ada tahap-tahapnya. Ada tahapnya kurang lebih begitu. Tapi sejauh ini 1.700 itu semuanya memang sudah yang terkurasi semua berarti ya? Bersyukurnya iya. Paling yang jelek cuman karena jalannya pelan. Udah itu aja. Lebih kepada pengembangan slow aja. Kalau ini kok slow gitu ya. Tapi kalau sampai itu sih alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin boleh saya tambahkan bahwa kita juga punya filter ya untuk menerima anggota. Dari awal udah. Ada persyaratan khususnya ya, sehingga ini juga dalam rangka untuk meminimais dalam tanda kutip ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin saja ingin menyelusup ke dalam organisasi kami seperti itu. Dan maka itu kami di DPP ya kita punya
peraturan yang cukup ketat ya apabila mereka ingin bergabung dengan kami. Nah itu bagus banget karena kan ibaratnya untuk ya kayak saya nih sebagai konsumen atau wisatawan kan untuk memilih sebuah travel agent kan berdasarkan trust. Iya. Trust nggak nih? Kalau misalnya memang sudah dari awal sudah seketat itu kan kita jadi lebih tenang begitu ya. Makanya pilihlah travel agent anggota Astindo. Nah, dan kami bisa menjamin setidaknya menjamin bahwa anggota kami adalah anggota yang terdaftar secara resmi ya baik itu persyaratan di pemerintah maupun persyaratan di di organisasi. Itu kita sudah melalui tahapannya. Kita harus lewat tahapannya. Tidak bisa sembarangan. Oke. Ini masih banyak banget nih padahal pertanyaannya. Sayang banget kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah semua nih. Waktunya nggak. Ini kalau misalnya rame harus part 2 ini. Karena ternyata menarik banget. Sayang banget. Iya, seru banget loh ini. Kalau dikupas nggak habis-habis. Iya, banyak banget ternyata. Apalagi ya kalau kita kan dari kacamata wisatawan, ternyata banyak yang belum kita ketahui bagaimana memilih travel agent dan ternyata travel agent seperti itu. Tapi tenang aja karena ini akan terus berlanjut ya episodenya. Dan terima kasih banyak ini Ibu Merilin, terima kasih juga Bang Priadi untuk sudut pandangnya hari ini bersama Astindo, seru banget ya. Dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Jangan lupa ya, update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljon.media. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Ratip pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspirasi Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.